Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, generasi sehat dan aman. Selamat datang pada mata kuliah K3 di Teknik Grafika. Pada pertemuan 3 ini, kita akan sama-sama mempelajari tentang kecelakaan kerja, khususnya pada pekerja muda. Selain itu juga kita akan belajar tentang konsep secara umum, apa itu kecelakaan kerja, kemudian penyebabnya, cara pencegahannya, klasifikasi kecelakaan kerja, dan akan banyak lagi. Selain itu juga, tidak kalah penting adalah kita akan membahas kasus tentang kecelakaan kerja di industri printing atau percetakan. Nah, karena kita ketahui bahwa ternyata masalah potensial kesehatan kerja itu diantaranya adalah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Tentu, setiap pekerjaan itu selalu mengandung potensi risiko bahaya dalam bentuk kecelakaan kerja. Nah, potensi besarnya kecelakaan dan penyakit kerja itu tergantung pada banyak hal, ya. Bisa tergantung dengan jenis produksinya, kemudian bisa juga tergantung pada teknologi yang dipakai, bahan yang digunakan, tata ruang, lingkungan bangunan, serta kualitas manajemen dan tenaga pelaksananya. Jadi banyak hal ya yang bisa menyebabkan kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja. Saya perlu bertanya ini, kenapa sih tempat kerja yang aman dan sehat itu penting gitu ya? Kenapa gitu? Kita akan melihat bahwa ternyata dengan adanya tempat yang aman dan sehat, maka bisa mengakibatkan pekerjaan tersebut bisa efektif dan efisien. Sebaliknya, jika suatu pekerjaan itu tidak terorganisir dan bahaya, maka akan mengakibatkan kerusakan, kemudian absen sakitnya yang semakin meningkat, bahkan hilangnya pendapatan, dan produktivitasnya juga akan semakin menurun. Ya, meskipun ya pada kenyataannya para pengusaha bahkan di seluruh dunia itu betul-betul hati-hati gitu untuk merencanakan strategi bisnis mereka gitu ya. Bagaimana sih untuk meningkatkan keuntungan yang setinggi-tingginya. Tetapi kadang mereka mengabaikan masalah kesehatan ini, masalah tempat kerja yang aman dan sehat dan penting. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa biaya untuk manusia dan finansialnya itu dianggap besar, sehingga mereka mengabaikan aspek dari K3 ini. Maka penting sekali sebenarnya nanti di belakang, di slide selanjutnya kita akan membahas bahwa ternyata kecelakaan kerja itu menghasilkan biaya yang sangat tinggi gitu ketika terjadi kecelakaan. Nah, itu ya pentingnya kenapa kita harus menerapkan K3 di setiap perusahaan. Selanjutnya adalah tentang statistika kecelakaan kerja di Indonesia dan di dunia. Kita akan melihat bagaimana sih perkembangannya, apakah semakin meningkat atau semakin menurun. Tujuannya adalah agar kita aware, sadar bahwa ternyata di luar sana sudah banyak terjadi kecelakaan kerja. Sehingga dengan demikian kita akan lebih waspada, lebih hati-hati dalam bekerja. Kita akan menampilkan angka kecelakaan kerja. Ini saya ambil dari Monotaro ID. Di sini kita bisa melihat, walaupun di sini datanya 2017-2018 tidak apa ya. Di sini disebutkan bahwa terjadi peningkatan yang sangat drastis dari tahun 2017 ke 2018. Meskipun dari tahun 2013 sampai 2016 ini sepertinya kurvanya sudah cukup menurun, tetapi ternyata di tahun 2017 sampai 2018 ini terjadi peningkatan kasus yaitu 40%. Tahun 2017, angka kecelakaan kerja yang dilaporkan itu mencapai 123.041 kasus. Sedangkan
sepanjang 2018 ini mencapai 173 lebih dengan klaim jaminan kecelakaan kerja atau JKK ini sebesar 1,2 triliun. Dengan demikian penting sekali menggunakan APD saat bekerja. Tapi di sini datanya tidak menunjukkan ya jenis kecelakaan kerjanya apa seperti apa. Nah, tapi yang paling kita penting adalah jadi kasus ini angka kecelakaan kerja ini terus meningkat. Ini yang perlu diwaspadai oleh kita semua. Teman, data untuk pekerja yang meninggal yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja. Selanjutnya kita akan membahas gitu ya, kenapa young people itu more exposed to workplace injury gitu ya. Kenapa sih, ada apa sebenarnya dengan para pekerja muda? Kita bisa melihat bahwa usia pekerja itu usia berapa sih gitu. Apakah teman-teman ini termasuk golongan orang-orang yang usia pekerja? Kita akan melihat di sini teman-teman. Ternyata pekerja muda itu usianya 15 sampai 24 tahun. Nah, teman-teman mungkin masih ingat ya umur berapa kalian ya? Saya kira teman-teman masih dalam usia pekerja. Nah, berdasarkan penelitian atau laporan dari OSHA tahun 2007 dari Europe ya, tingkat kecelakaan kerja itu lebih tinggi 40% terjadi pada usia pekerja muda. Sedangkan menurut CDC 2010 yaitu dari Amerika bahwa ternyata pekerja muda di Amerika pun kecelakaan kerja non fatal itu 2 kali lebih tinggi dibandingkan dengan usia di atas 25 tahun gitu. Kenapa sih anak muda atau pekerja muda itu lebih rentan gitu terhadap penyakit akibat kerja maupun kecelakaan kerja? Nah, di sini kita bisa melihat alasan-alasan gitu ya, kenapa para pekerja muda itu lebih rentan gitu ya. Kita akan melihat di sini bahwa ternyata pekerja muda itu secara anatomis ya, secara kesehatan gitu ya, masih terus berkembang gitu, baik secara fisik maupun secara mental. Kemudian yang kedua adalah setelah terjadinya paparan kumulatif dan atau periode laten gitu ya. Jadi biasanya kalau untuk penyakit akibat kerja ini terjadi tidak secara langsung gitu, beda dengan kecelakaan kerja. Kalau kecelakaan kerja kan otomatis langsung terjadi, langsung tahu akibatnya. Sedangkan penyakit akibat kerja itu biasanya terjadi akumulatif. Misalnya meskipun misalnya 1-2 tahun kita bekerja terpapar dengan kebisingan. Oke, itu tidak langsung misalnya tidak langsung terjadi kerusakan terhadap pendengaran kita, tapi kita akan melihat setelah 5 tahun, setelah 10 tahun, pasti terjadi akibat penyakit akibat kerja apabila selama bekerja tidak menggunakan APD, alat pelindung diri untuk kebisingan. Jadi memang untuk penyakit akibat kerja ini bisa dikatakan lebih rendah secara statistik gitu. Karena kenapa? Karena memang pekerja muda itu untuk penyakit akibat kerjanya bisa dilihat nanti setelah mereka di usia yang sudah tidak pekerja muda lagi gitu ya. Kemudian selanjutnya sulit untuk mendapatkan data akurat tentang penyakit akibat kerja. Biasanya anak-anak muda itu ya memiliki kebiasaan malas untuk melaporkan kejadian penyakit akibat kerjanya, sehingga data-data yang harusnya terkumpulkan gitu untuk dijadikan laporan, untuk dijadikan penelitian dan sebagainya itu tidak tersampaikan dengan baik. Mungkin bisa jadi karena dia takut dengan atasannya kalau terjadi penyakit akibat kerja atau faktor-faktor lainnya. Jadi gitu ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa untuk kecelakaan kerjanya memang tinggi secara statistik, tetapi kalau untuk penyakit akibat kerjanya itu bisa jadi laporannya hasilnya itu memang tidak sebanyak dari laporan untuk pekerja
di usia selain usia muda. Tapi sebenarnya mereka itu lebih rentan terhadap penyakit akibat kerja tadi ya, karena memang secara fisik maupun mental dia masih berkembang gitu ya. Berbeda dengan usia-usia dewasa atau usia yang lebih tua. Oke, nah untuk membangun generasi pekerja yang aman dan sehat, maka persiapan itu harus sejak dini, yang dimulai dengan kesadaran kita sendiri, kesadaran orang tua, maupun kesadaran dari masyarakat. Jadi ini merupakan hal penting gitu ya ketika di usia pendidikan seperti ini memberikan pengetahuan, memberikan informasi, pendidikan gitu, agar teman-teman itu ketika terjun di industri, di masyarakat, itu sudah mulai sadar, oh ternyata memang di setiap pekerjaan itu memiliki bahaya atau resiko dengan level yang berbeda-beda. Tapi kalian sudah paham apa sih jenis bahaya ketika kita bekerja di industri X, ketika bekerja di bidang perkantoran, ketika bekerja di bidang percetakan, itu jenis bahayanya apa sih? Sehingga kita akan lebih sadar, lebih berhati-hati lagi ketika bekerja. Dan kaum muda itu harus menyadari risiko, sehingga mampu memperjuangkan dirinya sendiri. Pendidikan tentang bahaya dan risiko, serta hak-hak kerja, itu perlu memang dimulai dari sekolah. Jadi itulah poin-poin penting ya teman-teman yang harus teman-teman ketahui gitu ya, tentang bahaya risiko kerja, hak-hak kerja. Hak-hak kerja ini sudah kita bahas di regulasi K3. Kemudian yang ketiga adalah ternyata teman-teman meningkatkan keselamatan dan kesehatan pekerja muda ini merupakan salah satu kontribusi kita gitu pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Terutama itu nomor 8 yaitu tentang pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Nah, ini akan membantu pencapaian sasaran tentang lingkungan yang kerja dan aman, sehat bagi pekerja di tahun 2030. Ini adalah kuis 1, silahkan jawab pertanyaannya. Jangan lupa untuk ditulis tangan, kemudian nanti dikirimkan ke email atau e-learning kita. Siap-siap dicatat ya, terus stay tune di video ini, dan kita akan lanjutkan tentang teori-teori tentang kecelakaan kerja. Ini merupakan contoh-contoh kasus kecelakaan kerja yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ingat ya, setiap 15 detik itu terjadi kecelakaan kerja di seluruh dunia. Nah, ini merupakan contoh-contoh kasus kecelakaan kerja yang sering kita lihat ya, atau kita mendengar di berita atau di media sosial lainnya. Jenisnya juga akan banyak. Nah, kira-kira jenis-jenisnya itu seperti apa? Nanti di slide selanjutnya kita akan bahas seperti apa sih yang disebut dengan kecelakaan kerja. Tentang definisi kecelakaan kerja. Tentu banyak literatur yang membahas tentang jenis-jenis atau definisi kecelakaan kerja ini apa saja. Cukup banyak, teman-teman bisa browsing di internet ya. Nah, ini saya ambil poin-poinnya saja bahwa memang definisinya gitu, kecelakaan kerja itu apa sih gitu ya? Merupakan sebuah kejadian tak terduga yang dapat menyebabkan cedera atau kerusakan dan merupakan sebuah kejadian yang tanpa disangka-sangka dalam sekejap mata. Kemudian, kecelakaan kerja ini dapat terjadi ya akibat kelalaian dari perusahaannya, pekerja, maupun keduanya. Dan adanya faktor lingkungan, bahaya, peralatan mesin, dan manusia yang bisa menjadi penyebab dari kecelakaan kerja tersebut. Lalu, kecelakaan kerja ini terjadi pada saat jam kerja di tempat kerja, atau bisa juga terjadi saat teman-teman akan bekerja, tapi belum sampai ke tempat kerja. Misalnya teman-teman
masih di jalan gitu ya. Tapi di jalan tersebut merupakan tempat yang sering kalian lewati untuk perjalanan menuju ke tempat kerja. Jadi itu juga termasuk ya teman-teman. Jadi misalnya teman-teman mau berangkat ke industri X dan biasanya memang teman-teman melewati jalan A. Nah, ketika di jalan A belum sampai ke industrinya, teman-teman nauzubillah gitu ya, terjadi kecelakaan. Nah, itu juga harusnya ke depannya bisa di-cover ketika memang dapat jaminan kecelakaan kerja. Kenapa ya? Karena memang itu masih dalam lingkup kecelakaan kerja. Kecelakaan yang diakibatkan dari kecelakaan kerja seperti itu ya. Semoga terpahami. Merupakan penyebab kecelakaan kerja ada 3 penyebab. Yang pertama, tindakan tidak aman, disingkat juga dengan TTA, itu persentasenya sampai 88%. Jadi memang ini ada peran manusia itu sendiri yang bisa mengakibatkan kecelakaan kerja. Kemudian ada kondisi tidak aman atau disebut juga dengan KTA, itu 10%-nya. Yang ketiga adalah takdir atau nasib atau lain-lain, itu adalah 2%. Nah, untuk tindakan tidak aman atau TTA 88% ini sebenarnya sangat-sangat bisa sekali untuk teman-teman hindarkan. Kenapa? Karena tindakan ini merupakan suatu perbuatan praktek teman-teman ketika dalam bekerja. Oleh karena itu, ini bisa sangat dihindari gitu ya. Contoh tindakan tidak aman tuh seperti apa sih gitu ya? Teman-teman males memakai APD karena alasannya tidak nyaman dan lain sebagainya. Tidak mau mengikuti prosedur kerja, misalnya sudah ada SOP-nya begini-begini, tapi teman-teman tidak mau mengikutinya. Tidak mengikuti peraturan keselamatan kerja, bahkan bekerja sambil bergurau. Nah, ini merupakan tindakan-tindakan yang sejatinya itu bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Oleh karena itu, teman-teman, ketika bekerja, kita harus mematuhi, kita harus memiliki tindakan yang aman ketika bekerja. Kemudian, untuk yang B, kondisi tidak aman atau KTA, sebesar 10%. Contohnya apa sih? Contohnya adalah kondisi tidak aman adalah lantai kerja yang licin atau berceceran oli-oli, kemudian tempat kerjanya yang berserakan barang-barang, pencahayaannya yang kurang, bahkan kondisi tempat kerja yang berdebu. Namun, meskipun hanya 10%, tetapi ini juga bisa menjadi penyebab kecelakaan kerja. Kita bisa bayangkan ketika tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman ini berkolaborasi, bersinergi, maka hasilnya lebih dari 100%. Bisa jadi teman-teman tidak menggunakan APD, kemudian lantai licin. Nah, apa yang akan terjadi? Mungkin akan bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Nah, yang ketiga adalah takdir atau nasib atau lain-lain. Nah, terkait takdir ini, ya, teman-teman semua kita sudah pasrahkan semuanya. Yang penting kita sudah melakukan tindakan yang aman, kemudian perusahaan kita juga sudah sebaik-baiknya melakukan tindakan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman. Selebihnya, yang kita kuatkan adalah doa kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar ketika bekerja itu bisa diselamatkan. Dan berdoalah terus karena kerja adalah bagian dari ibadah. Oleh karena itu, teruslah berdoa, teruslah patuhi aturan keselamatan kerja, dan mudah-mudahan di perusahaan tersebut juga sangat memperhatikan kondisi lingkungan kerja, sehingga penyebab kecelakaan kerja ini bisa kita minimalisir. Teman-teman, selanjutnya kita akan belajar tentang teori kecelakaan kerja. Untuk teori kecelakaan kerja ini cukup banyak ya. Ada nih teman-teman, ada teori domino Henrik, multiple causation, teori Gordon, sampai teori Ebert-Peterson. Tetapi yang akan kita pelajari di slide ini, di mata kuliah ini, hanya teori domino Henrik saja. Teman-teman, adalah bagian dari teori penyebab kecelakaan kerja disebut juga oleh ini teman-teman, teori domino. Kita ketahui bahwa setiap kecelakaan
bukan peristiwa tunggal, tapi terjadi karena penyebab yang saling berkaitan, yaitu kesalahan dari perusahaannya, bisa juga sisi pekerjanya, atau bisa juga dari keduanya. Nah, akibatnya ditimbulkan yakni trauma bagi keduanya. Bagi pekerja yang yaitu cedera yang dapat mempengaruhi terhadap pribadi, keluarga, dan kualitas hidup. Sedangkan bagi perusahaan, itu bisa juga terjadi kerugian produksi, waktunya terbuang untuk penyelidikan, biaya untuk proses hukum juga. Nah, tindakan pencegahan kecelakaan bertujuan untuk mengurangi peluang terjadinya kecelakaan hingga mutlak minimum. Nah, teori domino ini merupakan salah satu teori yang juga terkenal ya, menyebutkan bahwa suatu kecelakaan bukanlah suatu peristiwa tunggal ya, melainkan peristiwa hasil dari serangkaian penyebab yang saling berkaitan. Nah, ini bisa dilihat teman-teman, ada banyak kotak-kotak gitu ya. Di sini ada tulisan kurangnya pengawasan, adanya faktor pekerjaan atau faktor pribadi, adanya faktor kondisi tindakan tidak standar, insiden, cedera atau kerusakan, dan biaya. Jika salah satu domino ini terjatuh gitu ya, faktor ini terjatuh, maka akan menimpa domino-domino lainnya. Hingga pada akhirnya akan terjadi suatu kecelakaan, kecedera, dan lain sebagainya. Jika salah satu faktor penyebab kecelakaan dalam domino itu tersebut dihilangkan, bisa jadi tidak akan sampai ke tahap cedera atau kerusakan atau insiden. Misalnya, kurangnya pengawasan. Ini turun misalnya, atau faktor ini terjadi. Apabila melaksanakan program K3 atau salah satu faktornya kita hilangkan, maka bisa jadi nanti tidak sampai kepada faktor insiden atau cedera. Kita akan melihat di slide selanjutnya. Kita bisa melihat ya bahwa adanya faktor-faktor yang tadi dijelaskan, mulai dari faktor manusianya, karakteristiknya, kemudian tindakan yang tidak aman dari si para pekerja, kemudian juga ada accident sampai menghasilkan injury. Nah, seperti ini ya. Jadi berurutan. Kalau tidak salah satunya kita ambil, bisa mengakibatkan tersebut. Nah, kita bisa melihat di gambar selanjutnya gitu ya. Bisa jadi ada banyak faktor yang bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Kemudian salah satu faktornya, misalnya unsafe action kita ambil. Kita ambil ini maksudnya adalah ketika ada kondisi misalnya tidak ada pengawasan, oke, di perusahaan itu tidak ada pengawasan. Tetapi teman-teman bisa melakukan tindakan yang aman, menggunakan APD dan lain sebagainya. Nah, maka bisa jadi itu tidak terjadinya injury atau kecelakaan kerja. Kenapa? Karena ada salah satu faktor yang akhirnya kita bisa cegah. Nah, kita ketahui juga bahwa faktor-faktor ini gitu ya, di sini ada background. Background ini contohnya adalah background atau karakteristik ya. Jadi ini terkait dengan heredity atau keturunan. Misalnya karakteristiknya adalah keras kepala, kemudian pengetahuan lingkungannya buruk. Dengan sifat demikian bisa mengakibatkan kita kurang berhati-hati. Jadi misalnya ada suatu pekerja, kemudian dia menempati sebuah tempat yang penuh resiko gitu ya. Tetapi si manusia ini, si pekerja ini ternyata orangnya keras kepala, nggak mau dibilang, lu harus pakai APD gitu. Tapi dia nggak mau gitu ya. Mungkin bisa jadi diakibatkan karena pengetahuan lingkungan yang buruk. Jadi ini adalah karakteristik dari si pekerjanya ini sendiri. Jadi saya harapkan teman-teman mulai dari sekarang itu sudah menanamkan, oh ternyata secara pengetahuan teman-teman sudah otomatis lebih aware karena sudah mendapatkan ilmu tentang K3. Jadi tinggal bagaimana teman-teman itu keras kepala nggak sih gitu ya, mau menerima masukan orang lain atau tidak. Kalau teman-teman termasuk orang yang keras kepala, tidak mau menerima masukan, ketika dinasihati kamu harus pakai EPD tapi tidak mau, nah bisa jadi teman-teman ini menjadi faktor penyebab kecelakaan kerja, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, bahkan untuk perusahaan tersebut.
Nah, yang kedua adalah faktor dari kesalahan manusia itu sendiri. Kelemahan sifat perseorangan yang menunjang terjadinya kecelakaan, misalnya kurang pendidikan, angkuh, dan lain sebagainya. Kemudian, perbuatan salah karena kondisi bahaya atau tidak aman. Misalnya, untuk yang unsafe action, ini ya, perbuatan salah karena kondisi bahaya atau karena kondisi yang tidak aman. Contohnya, secara fisik atau mekanik meninggalkan alat pengaman. Kemudian pencahayaan yang tidak memadai, mesin sudah tua, dan mesin tidak ada pelindungnya. Jadi ini merupakan suatu kondisi di lingkungan kerja tersebut ya. Misalnya tadi ya, pencahayaannya tidak aman, tidak terang, kemudian mesinnya sudah tua, dan mesinnya itu tidak ada pelindungnya. Nah, ini bisa menjadi faktor penyebab. Kemudian terjadilah accident dan akhirnya menghasilkan dampak kerugian. Contoh kerugiannya ya kalau secara langsung adanya luka, cacat, tidak mampu bekerja lagi, bahkan terjadi meninggal gitu ya. Kemudian dari sisi perusahaan itu bisa juga mengakibatkan kerugian yang biaya tidak langsung maupun langsung. Seperti itu. Untuk teori domino ini, apabila kita bisa memasukkan program K3 ya, pencegahan dari awal gitu ya. Nah, maka bisa jadi tidak akan sampai pada insiden, cedera atau kerusakan, bahkan tidak ada kerugian biaya. Di kecelakaan kerja ini juga dikenal dengan gunung es, biaya kecelakaan. Apa sih gunung es ini gitu ya? Teori ini sebenarnya diciptakan oleh Bard pada tahun 1974. Nah, ini teori gunung es. Jadi, teori gunung es ini diilustrasikan sebagai gunung es di permukaan laut, di mana es yang terlihat di permukaan laut ini biasanya lebih kecil daripada ukuran es yang ada di bawahnya. Begitu pula kerugian pada kecelakaan kerja. Kita bisa melihat ya, ternyata untuk kecelakaan kerja ini begitu nampaknya itu hanya di bagian permukaan atas saja. Tapi sebenarnya kerugian pada kecelakaan kerja itu lebih besar gitu ya. Nah, untuk yang tampak ini biasanya terkait dengan biaya langsung. Ini kita bisa lihat dari gambar selanjutnya. Jadi yang tampak kecil itu hanya biaya langsungnya saja. Tetapi ternyata kalau kita melihat biaya tidak langsung itu jauh lebih besar. Tidak terlihat. Jadi ini ya, jadi ada bongkahan es yang di bawah ini sangat besar. Ini menandakan bahwa sebenarnya biaya tidak langsung ini juga memiliki biaya yang jauh lebih tinggi. Jadi memang dengan ini kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya dengan kita melaksanakan K3, maka ini bisa menekan biaya tidak langsung akibat kecelakaan kerja. Jadi, kerugian kecelakaan kerja yang sungguhnya itu adalah jumlah kerugian untuk korban kerja ditambahkan dengan kerugian-kerugian lainnya, baik material atau non-material yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja tersebut. Biaya kecelakaan kerja tadi ya yang di gunung es. Jadi kalau biaya kecelakaan kerja itu ada dua, biaya langsung maupun biaya tidak langsung. Biaya langsung ini nampaknya kecil dan bisa dibayarkan gitu ya, maksudnya bisa dengan mudah. Tapi untuk yang biaya tidak langsung ini ternyata memiliki dampak kerugian yang sangat tinggi ya. Kita bisa melihat tadi di slide sebelumnya tentang teori gunung es. Jadi kalau biaya langsung itu apa saja sih komponennya? Kita bisa melihat di sini ada biaya kompensasi, perawatan,
reparasi peralatan, bahkan untuk biaya penyelidikan. Tapi untuk biaya tidak langsung ini, selain membutuhkan biaya yang cukup tinggi, juga butuh waktu yang cukup lumayan gitu ya. Kenapa ya? Karena kerugiannya gitu sangat banyak dan sangat besar. Kenapa ya? Kehilangan waktu, sehingga pekerjaannya terhenti, kemudian karyawan lain yang harusnya bekerja tapi harus menolong korban, kemudian kehilangan waktu untuk persoalan apa yang baru terjadi, kemudian sampai ada biaya pelatihan ulang dan hilang waktu kerja ya. Kalau misalnya ada seorang pekerja yang sudah handal di bidang tersebut, kemudian terjadi kecelakaan kerja, sudah meninggal, kemudian kita harus mencari dong penggantinya yang lebih ahli lagi, yang ahli juga gitu ya. Otomatis kan membutuhkan biaya pelatihan ulang dan hilangnya waktu kerja. Selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi kecelakaan akibat kerja menurut ILO tahun 1962. Tentang klasifikasi menurut jenis kecelakaan. Jadi nanti ada banyak klasifikasi, teman-teman bisa terus menyaksikan video ini. Yang pertama, menurut jenis kecelakaan. Jadi ada jenis kecelakaan terjatuh, tertimpa benda jatuh, tertumbuk atau terkena benda-benda, terkecuali benda jatuh. Kemudian juga bisa karena pengaruh suhu tinggi, terjepit oleh benda, gerakan melalui kemampuan, kontak dengan bahan bahaya. Nah, ini merupakan jenis-jenis kecelakaan. Jadi kecelakaan itu ya, kalau dalam bayangan kita tidak hanya terjadi karena ketika kecelakaan kerja di jalan atau apa, tapi terjatuh pun termasuk bagian dari jenis pekerjaan, jenis kecelakaan kerja. Klasifikasi menurut penyebabnya, kita bisa melihat. Jadi menurut penyebabnya, gitu. Penyebabnya apa sih? Penyebabnya bisa dari mesin, kemudian penyebabnya bisa dari alat angkut dan alat angkat, bahkan bahan-bahan, zat, radiasi, dan lingkungan. Nah, untuk mesin ini, teman-teman, salah satu mesin yang bisa menyebabkan kecelakaan kerja adalah yang penyebab gitu ya terjadi kecelakaan kerja adalah salah satunya mesin percetakan. Jadi teman-teman harus bisa lebih aware lagi. Kemudian ada alat angkut dan alat angkat ya. Jadi di sini ya mungkin teman-teman tidak begitu mengenal ya. Mesin angkat, peralatannya, alat angkut, di atas rel, alat angkutan air dan lain-lain. Kemudian ada juga bahan-bahan zat radiasi dan lingkungan. Seperti bahan peledak, debu, gas, cairan, zat kimia, dan lain-lain. Nah, untuk debu ini juga erat kaitannya dengan industri grafika, terutama di bagian lab gitu ya. Kan biasanya banyak kertas-kertas. Kertas-kertas ini juga bisa menghasilkan debu-debu yang juga cukup berbahaya untuk kesehatan. Kemudian, menurut sifat luka atau kelainannya. Nah, ini kita bisa melihat teman-teman bahwa untuk sifat luka atau kelainannya itu ada di bagian mana saja. Misalnya patah tulang, terjadi juga bisa terjadi keseleo, regang otot, memar, amputasi, bahkan keracunan dan mati lemas. Nah, kira-kira teman-teman, kalau untuk grafika sendiri di industri grafika, kira-kira menurut sifat luka atau kelainannya, kira-kira penyakit apa saja sih? Nah, mungkin teman-teman bisa mengeksplor lebih dalam lagi, bisa lebih searching lagi di dunia internet. Kemudian, menurut letak kelainan atau luka di tubuh, ini mulai dari kepala sampai anggota bawah ini berpotensi untuk terjadinya kelainan atau luka di bagian tubuh akibat kecelakaan. Kemudian selanjutnya kita sudah mengetahui ya apa definisinya, kemudian teori penyebab kecelakaan kerja, terus klasifikasinya. Lalu bagaimana sih caranya kita mencegah kecelakaan kerja ini? Sebenarnya ada banyak sekali cara untuk mencegah kecelakaan kerja, tapi di sini karena waktu kita terbatas, saya hanya mengambil dua saja. Di sini saya ambil dari Bapak Sumakmur bahwa untuk melakukan pencegahan kecelakaan kerja di dunia lingkungan kita, industri, kantor, dan sebagainya. Nah, cukup melaksanakan ini saja, insya Allah sudah bisa mengcover terjadinya kecelakaan kerja. Ya, adanya peraturan undang-undang, standarisasi yang ditetapkan, kemudian adanya pengawasan, penelitian bersifat teknik, ada riset medis, asuransi, latihan, pendidikan tentang
bagaimana cara melakukan P3K gitu ya. Kemudian juga ada pelatihan psikologis, misalnya di suatu industri atau di suatu kantor atau suatu tempat kerja, kemudian dilihat bagaimana sih kesehatan mentalnya, bagaimana stresnya. Kira-kira kalau orang yang bekerja di cetak, pracetak, pasca cetak, mana sih yang lebih stres gitu ya? Mana yang menghasilkan beban mental yang lebih tinggi? Ini menurut Sumakmur. Kemudian menurut Pak Bennett, NBS tahun 95, bahwa teknik pencegahan kecelakaan itu ada dua aspek perangkat keras dan aspek perangkat lunak. Jadi kita mengintervensi tidak hanya manusianya saja, tetapi juga dari aspek perangkat kerasnya, dari peralatannya, mesinnya, letaknya, ya, tidak hanya dari manusianya saja. Nah, itu teman-teman merupakan bagian dari pencegahan kecelakaan kerja yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian teman-teman bisa menjawab ya. Tadi sudah kita cukup jelaskan gitu ya tentang pencegahan, macam-macam pencegahan, jenis kecelakaan dan lain sebagainya. Teman-teman bisa langsung jawab. Jangan lupa jawabannya kalian bisa tulis tangan di kertas, kemudian difoto dan kirim PDF dan dikirimkan lewat email atau lewat e-learning kita. Insya Allah nanti e-learning kita sudah mulai aktif. Ini teman-teman, kecelakaan kerja di industri percetakan. Kita akan belajar sebenarnya kecelakaan kerja di industri percetakan seperti apa. Ini hanya contoh kasus-kasus saja, saya ambil beberapa atau hanya satu jurnal gitu ya, bisa menggambarkan sebenarnya jenis kecelakaan kerjanya seperti apa. 2013 tentang pola kejadian cedera akibat kecelakaan kerja pada karyawan industri percetakan di Kota Makassar tahun 2013. Teman-teman juga nanti bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman ketika mengambil TA gitu. Apakah tentang cedera akibat kecelakaan kerja di PTX dan lain sebagainya. Kita melihat di sini teman-teman, jenis cedera. Nah, berdasarkan teori tadi ya, jadi jenis cederanya itu ada dislokasi, lecet, iritasi kulit, memar, sesak napas, luka teriris, dan luka terpotong. Kemudian kita bisa melihat ternyata yang paling tinggi frekuensinya atau yang banyak kejadiannya adalah iritasi kulit. Kemudian berapa ada lagi nggak? Yaitu luka teriris. Kenapa sih iritasi kulit sama luka teriris ini banyak terjadi di industri percetakan? Kemudian kita juga bisa melihat ya, ini kejadian cedera menurut penyebab kecelakaan kerja. Kita bisa lihat dari aspek peralatan. Ternyata alat pemotong ini merupakan jenis penyebab kecelakaan kerja tertinggi, yaitu sebesar 118. Kemudian dari bahan, yaitu thinner. Teman-teman kan lebih paham ya. Kemudian dari segi material atau bangunan, yang banyak menyebabkan kecelakaan adalah dari lantai. Bisa jadi lantainya terlalu licin, atau sepatu teman-teman yang sudah licin. Nah, itu ya teman-teman yang bisa kita pelajari dari penyebab kecelakaan kerja dan jenis. Ini, distribusi kejadian cedera menurut letak cedera pada karyawan. Nah, ternyata tangan dan jari tangan ini merupakan kejadian yang sering terjadi. Oleh karena itu, teman-teman harus lebih aware. Nah, ini juga distribusi kejadian menurut mekanisme kecelakaannya. Kita bisa melihat ternyata dengan kita kontak benda atau kontak berbahaya itu bisa menyebabkan kejadian cedera gitu ya pada karyawan percetakan. Kemudian waktu kejadiannya kapan sih yang paling banyak terjadi kecelakaan? Ternyata jam 12 sampai 16. Bisa jadi karena kurang konsentrasi, sudah lapar, atau sudah lelah. Ya, kemudian jenis pekerjaannya apa yang paling banyak terjadi kecelakaan kerja? Oh, ternyata di cetak, kemudian di mencetak, yang terakhir adalah finishing. Nah, mungkin teman-teman bisa menganalisis why, kenapa pracetak yang sering mengakibatkan kecelakaan atau cedera kerja. Kita perlu tahu nih, gimana sih kalau jenis kecelakaan kerja atau cedera industri percetakan yang di luar negeri. Ini saya ambil dari Printing Industry Advisory Committee
dan United Kingdom dalam Reporting of Injurious Disease and Dangerous Occurrence Regulation atau RIDOR tahun 2009 sampai 2010. Nah, ini mungkin masih jadul ya, 10 tahun setelahnya. Kita bisa melihat bahwa tahun 2003 sampai 2004 kecelakaan tertinggi itu dialami oleh karyawan percetakan, yaitu penanganan manual sebanyak 33%. Bisa juga karena tergelincir atau tersandung tadi ya, bisa karena faktor material bangunannya, dan kontak dengan mesin sebanyak 17%. Kemudian berdasarkan laporan dari RIDOR, penanganan manual sebanyak 27%, kemudian kontak dengan mesin juga 20%, kemudian terpeleset kejatuhan benda, bahkan jatuh dari ketinggian juga bisa terjadi di industri percetakan. Ketiga, teman-teman bisa menganalisis gitu ya, kenapa sih teriris iritasi jadi cedera paling tinggi di industri printing, kemudian alasan kenapa sih percetak menempati urutan pertama dalam kecelakaan kerja berdasarkan penelitian tersebut. Nah, itu ya teman-teman, kuis ketiga. Jadi sudah ada sekitar 8 kuis, teman-teman bisa menjawab tersebut. Dalam pembuatan slide ini, mudah-mudahan teman-teman tidak merasa puas ya ketika belajar. Kalian terus menggali ilmu-ilmu di luar sana yang lebih banyak, lebih berkembang, dan tentunya ilmu itu terus terbaharui ya. Apa yang saya sampaikan bisa jadi ada perubahan-perubahan. Oleh karena itu penting sekali untuk terus belajar, untuk terus menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik ke depannya. Oke. Sebenarnya kenapa sih gitu kita harus mempelajari K3 sedemikian rupa gitu ya. Ini adalah salah satu gambaran. Ini pas saat COVID kemarin ya. Ini di salah satu di luar negeri, kalau nggak salah di Jerman gitu ya. Ada tulisan seperti ini. Sebenarnya ini merupakan inspirasi dari kita sebagai seorang muslim gitu ya. Saya seorang muslim, bahwa kutipan di gambar kiri ini adalah sebenarnya kutipan dari sebuah ayat di surat Al-Maidah ayat 32. Min ajli a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalik katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafs aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Walaqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinat tsumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Yang artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan bawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam kerusakan di muka bumi. Jadi teman-teman, ketika kita menjalankan K3 ini, anggaplah sebagai sebuah perintah, tidak hanya perintah dari manusia semata, tapi juga merupakan salah satu ketaatan kita kepada Tuhan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa dengan kita menjaga diri sendiri, menjaga orang lain ini adalah sebagai salah satu bentuk ibadah, bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi K3 ini erat kaitannya dengan bentuk ketaatan kita kepada Allah dan bentuk ketaatan kita kepada makhluk ketika kita bekerja. Itu ya teman-teman. Jadi ketika kalian lelah atau merasa merasa ribet dengan K3, ingat ayat ini gitu ya. Apalagi kita seorang muslim gitu ya. Kita harus melaksanakan apa yang terdapat dalam Al-Quran. Cukup sekian dari Ibu, mohon maaf jika ada yang salah atau kurang berkenan. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa kerjakan kuis-kuisnya dan kirimkan melalui email atau melalui e-learning.
Cukup sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.